lane, kita kalah juga di rotasi. Dan ini dia untuk pick dari kedua tim, oke. Ini dari Human OP-nya, oh yo Human OP-nya pakai pakai Wonder Woman dari Mina DS. Mina DS emang ngeselin sih. Apalagi lawannya Omen. Bisa bilang ini duaan bakal bener-bener main rotasi. Karena ingat ketika dari timnya mau war, mereka ini kedua hero ini juga dibutuhkan banget gitu ketika war. Tapi ya kita bakal lihat untuk eksekusi bakal seperti apa. Tapi ini dia menjadi match pertama untuk Nako Spaceship dan juga Alisal Alta. Dan let's go teman-teman. Langsung saja diramaikan lagi kolom chatnya, di share live streamnya. Dan yang pastinya dukung tim kesayangan kalian tanpa menjatuhkan tim yang lain. Waduh, aku pengen berkata aneh tapi jangan deh, ntar ke band. Oke, tapi jangan lupa kalau misalnya kalian lagi sepi terus cuma nonton doang, jangan lupa untuk beli makanan di Shopee Food. Tentunya banyak banget promo ya. Tapi kita juga lagi fokus ke arah seorang Violet yang memang dari atas gue lihat agak sendiri dan juga udah kepukul mundur. Sedangkan seorang Sugar Mini lagi ke arah seorang Violet yang memang tadi ada rotasinya ke arah mid dulu. Bantuin Illumianya dulu karena memang early tuh kayak Illumia tuh gak ada damage ya kalau aku bilang. Karena dulu aku salah satu player Illumia juga kayak kamu gak usah main apa-apa, main Illumia aja udah. Itu emang itu sih bukan aku yang mau jadinya, tapi malah disuruh sama temen. Udah kamu gak usah Gitu pakai ya. apa-apa, kamu gak bisa apa-apa, cupu emang. Kebalik dengan saya, udah lu jadi DS aja, jadi tumbal gitu. Nah, iya. Makanya kalau misalnya ada deslaner yang kayak jadi tumbal proyek tuh I feel you guys gitu kan. Tapi ya kita lihat juga di mana Human OP mau coba untuk nge-trap, tapi ternyata langsung Sugar Mini di sana langsung saja untuk menggunakan satu rampage-nya maju ke arah depan yang pasti untuk langsung ngecek ke arah Bash. Tapi ternyata di arah bawah tadi juga ternyata dari seorang YG Nurse-nya malah kayak kalah untuk clear creep ya. Padahal kalau untuk clear creep menurut aku masih bisa sih, bisa bilang masih cukup sepadan lah. Tapi kalau seperti ini jadi kayak bisa jadi Omennya malah jadi kalah rotasi sih. Iya, tapi seenggaknya dari kedua tim ini lagi fokus ke arah Dragonnya yang memang ini bakal menjadi kesempatan yang bagus kalau misalnya salah satu tim itu dapetin kedua Dragon. Tapi di sini bakal dibagi dulu karena nggak ada rotasi juga. Tapi sedangkan dari arah mid lane-nya kalau gue lihat di situ udah ada pergerakan dari Flava dan juga Human OP, mungkin bakal mencoba untuk ganggu-ganggu ke arah seorang assassin yang sedang clear junglernya tentunya. Tapi jangan lupa juga seorang Violet mungkin bakal bergabung harusnya ya. Harusnya. Ini skin yang aku bawa tapi nggak dapat ini, sumpah. Apa? Rins itu yang pakai Violet, ya ampun. Boleh beli akun aja nggak guys? Kan banyak kan begitu. Tapi tentu saja dari arah mid lane-nya sudah terlihat ada 4 orang. Assassin juga mau mencoba untuk maju tapi ternyata nggak jadi. Apalagi di sini udah ada Mina yang lagi mengganggu Mike Golemnya tentu, dan seorang Assassin pun juga harus mundur sepertinya karena ada Nightmare. Tapi ada Yinar juga yang membantu pergerakan atau seenggaknya Assassin bisa mundur kembali ke arah belakang dan juga menjadi aman kembali. Seorang Jimmy pun di sini harus berhati-hati, jangan sampai terlalu open ke arah depan. Ada Flava dan juga Human OP mungkin bakal menculik satu persatu dari Nako Spaceship, atau mereka bakal mencoba untuk sabar terlebih dahulu sampai mereka punya momen yang bisa nangkep seorang Violet atau mungkin ke arah yang lembek-lembek dari arah Nako Spaceship. Iya, tapi menurut aku ini jadi salah satu mistake juga sama YG Nurse ya. Harusnya menurut aku dia cek Bash dulu. Ketika dari Assassin mau ngambil buffnya, harusnya dia bisa jagain dulu. Karena balik lagi ya, selain tugas dari DS Lane untuk menangin rotasi dan juga menangin clear creep-nya, dia juga harus bisa untuk ngamanin jungle dari temennya sendiri. Karena kenapa? Karena kalau Assassin-nya sampai nggak bisa ngebuff atau nggak bisa ngejungle, nggak bisa dapetin banyak jungle, ini malah jadi sulit gitu untuk seorang Kriknaknya. Dan inget ya, duduk jungle adalah menjadi carry utama yang pasti untuk tim sendiri. Makanya menurut aku itu harusnya menjadi evaluasi juga untuk seorang YG Nurse. Kalau misalnya memang mau nge-push tower, harus lihat dulu posisinya. Karena kalau nggak ada berarti ada di buff, tapi ternyata di arah atas. Hati-hati Rins yang menjadi first blood itu seorang Hayate, tapi ada Assassin dia langsung saja ngegeprek seorang Echop di sana. Tapi hati-hati juga di mana ada satu Boros Splitter langsung dikeluarkan juga seorang Lumbur. Di mana di sana ada satu kill lagi yang berhasil diamankan. Sugar Mini harus langsung di takes the kill-nya. Oke, itu dia dari Al Isul Alta memang udah kelihatan kalau dia punya kesempatan untuk mendekati seorang Violetnya, apalagi dibantu dengan lihat di arah mid lane-nya udah 4 orang dengan bantuan seorang Illumia, tapi nggak sampai di situ aja, masih ada seorang Nightmare yang ternyata harus ditumbangkan. Sedangkan teman-teman dari Al Isul Alta 3 orang harus mundur lagi dan mencoba untuk
fokus gimana lagi caranya bisa mengembalikan keadaan. Dan di sini juga ada Human Opeth dan seorang Zimi yang dimana tadi sudah terlihat sedang ada di bus, tapi akhirnya sudah kelihatan. Di sini sih Violetnya agak sedikit dibiarin ya, karena memang seorang Violet maupun seorang Echot di situ yang menggunakan Hayate pakai archernya archer yang mandiri gitu loh, yang lumayan mandiri, kalau ditinggal tuh bisa aja. Tapi tentu aja di sini mungkin seorang assassin lebih fokus ke arah tower bawahnya. Seenggaknya tuh minaknya apa ya, biar nggak kemana-mana dulu deh, di push terus-terusan, dikasih pressure terus-terusan sama assassin maupun gainers di sini. Benar, memang karena balik lagi ya, tadi Mina itu juga dibutuhkan saat ketika war. Jadi benar-benar harus di-lock aja pergerakan WL-nya, nggak boleh sampai mending rotasi. Tapi ternyata di sana Human Opeth yang udah didorong-dorong juga oleh seorang Sugar Mini. Dan untuk clear creep-nya masih bisa diimbangi juga oleh kedua tim, tapi hari ini juga di atas ternyata Hayate-nya clear creep sendiri, karena memang bisa dibilang untuk Violet sendiri harus coba rotasi dengan beberapa orang sekaligus. Tapi dia juga di sana ternyata ada satu yang dikeluarkan. Echot nggak bisa kemana-mana, nggak bisa untuk nge-push tower lagi dan harus coba untuk tarik mundur, sementara tidak ada kill atau pertukaran kill yang didapatkan. Hanya kita lihat Human Opeth dan Flavia cukup berani juga untuk zoning out ke arah Sage Golem dari seorang assassin. Oke, masih berfokus untuk mencari pondi-pondi poin. Tentunya dari seorang assassin juga udah bersiap-siap ke atas. Dari seorang Echot udah kelihatan bahwa dia sendiri. Tapi jangan salah, di arah seorang Flavia, Human Opeth dekat ke arah dragonnya udah bersiap-siap. 2 orang yang lagi bersembunyi tentunya bakal mengarah ke seorang Zimi harusnya. Dan dari arah seorang Omen harusnya dia bakal agak sedikit kesulitan, karena udah ada 2 orang yang memang lagi join dan juga dibantu oleh seorang Nightmare. Assassin juga bakal terkena habis, tapi ternyata masih ada satu item yang bisa menyelamatkan dia, tapi ternyata seorang Gina bakal menjadi bahan bulian dari seorang Nightmare tentunya. Yo, tadi Mark Alvarez dikeluarkan jadi masih bisa untuk save the day-nya ya, tapi ternyata hanya akan terjadi trailing kill saja sementara di arah atas. Hati-hati, ternyata Rinse lagi-lagi nge-pick off dan Echot pun masih bisa untuk langsung push tower tier pertama dan menjadi tower pertama untuk tim Olisil Alta. Seorang Nightmare di sana berani banget untuk nge-proxy creep-nya. Di sana pastinya ini bakal jadi kesulitan juga, apalagi dari seorang YG Dirce 3 detik lagi baru respawn. Kalau nggak ada backup ke arah bawah, ini dari seorang Nightmare bisa langsung dapetin tower bawah. Dan lihat ternyata ada Human Opeth juga yang siap membantu seorang Nightmare, dan Nightmare pun bakal langsung push tower aja, fokus ke arah tower. 2 tower dari side-nya udah langsung ditumbangkan, dan sekarang dari Abyssal Dragon bakal menjadi incaran pertama yang pasti untuk All Is Well. Yes, Abyssal Dragon berhasil diamankan oleh All Is Well Alta. Tentunya dari arah mid lane-nya kita sudah melihat adanya pergerakan dari 5 orang, bahkan 1 orang dari seorang Human Opeth langsung masuk ke arah depan. Katalis pun juga dikeluarkan oleh seorang Illumia, tapi ternyata Flava berhasil untuk memukul mundur 4 orang seharusnya. Tapi ini bakal menjadi pertarungan yang dimana 1 tukar 1 antara All Is Well Alta dan juga Knuckles Passive. Oh, tapi ini jadi agak kurang worth it ya. Yeah. Walaupun killnya cuma beda 1, tapi towernya harus dilihat objektifnya udah berhasil diungguli oleh tim Aliso Alta. Walaupun di arah midnya belum bisa didapatkan, tapi sekarang kita lihat dari Nightmare-nya itu udah berani banget untuk langsung setup di arah bush, di arah stage golem dari seorang assassin. Dan seperti bakal langsung saja di kontes di mana 1 kompor masih keluarkan assassin bakal kesulitan, tapi ternyata masih ada seorang splitter dari seorang Sugar Mini masih bisa untuk nge-defense seorang assassin. Dan buff-nya sepertinya udah harus diamankan oleh Nightmare ya kayaknya. Soalnya tadi aku lihat dari assassin ini gak dapet buff sih. Iya benar-benar. Tapi dari Knuckles Passive mungkin di sini bakal agak sedikit kesulitan harusnya, karena dari kalau gue lihat dari segi goal mereka mungkin cuman kalah beberapa, mungkin 1000-an. Tapi kalau gue lihat di sini pergerakan dari All Is Well Alta tuh lebih teratur gitu kalau kelihatan. Dari Sugar Mini di sini memang lagi-lagi tuh kayak open map ya terlalu, tapi ternyata teman-temannya agak di belakang. Sedangkan di sini juga ada pertempuran lagi mungkin dari seorang Human Opeth bakal mencoba untuk fokus ke arah Sugar Mini, sedangkan assassin di sini bakal menjadi bahan bulian oleh seorang Echot dan juga Nightmare dibantu dengan seorang Flava dan juga Human Opeth mencoba untuk mengamankan seorang Jimmy, dan Jimmy pun harus tereliminasi. Sedangkan Holy Dragon mungkin bakal diamankan oleh All Is Well atau dengan sangat gratis. Wow, Flava perkembangan yang cukup terlihat gitu kan. Karena Flava itu waktu di minggu kemarin sempat kayak yang dibilang kayaknya kurang di mid lane, tapi ternyata tidak kawan-kawan. Flava di sini langsung unjuk gigi, di mana Flava benar-benar berani banget untuk maju ke arah depan. Apalagi ingat ya Thunderbird-nya itu kalau kena atau bisa take the kill, Thunderclap-nya langsung aktif. Tapi juga di sana ternyata langsung aja di shutdown Flava. Baru diomongin, dan YG sendiri salah satu hero yang cukup berani juga. Tapi ternyata Echot hati-hati bakal langsung diurunin dengan seorang assassin di sana, tapi ternyata Echot masih bisa mengeluarkan 1 buah shuriken pulse-nya dan ternyata masih bisa untuk tarik mundur dulu. Tapi hati-hati juga di arah atas, ternyata
Kita lihat untuk Dark Slayer atau dari Slayer udah harus langsung saja bisa diamankan oleh Alisal Alta. Al-Iswell Alta dari tadi dapetin objektif tower dan juga oke, tapi ternyata udah ada satu orang yang ketarik dari Sugar Mini juga masih mencoba untuk nahan biar seorang Nightmare, tapi ternyata Infinite Slayer-nya berhasil untuk diamankan oleh Al-Iswell Alta, sedangkan Nako Spesif nggak dikasih nafas sekalipun atau kayak dikasih momen untuk dapetin dragonnya, dapetin junglernya, itu gak dikasih banget sama Alisal Alta, yang dimana dari tadi tuh terus-terusan ke pressure, terus-terusan diculik-culikin, meskipun dari Nako Spesif ini dapat kayak ngasih perlawanan, tapi terkadang itu kayak enggak worth it kalau gua bilang kayak pertukarannya gitu. Benar, oke, ini yang pastinya menjadi permainan yang cukup, udah bisa bilang cukup diungguli oleh Alisal Alta ya, dimana objektif mereka udah dapat, tier 1 udah rata semua, dan sekarang mereka udah bisa untuk ganggu-ganggu jungle, bukan sekarang, bahkan dari sebelumnya pun dari Alisal Alta udah berani banget, tapi hati juga Nightmare di sana bakal langsung berhadapan dengan 3 orang sekaligus, tapi ada Sugar Mini yang tadi sudah menguasai satu buah splitter, menjadi informasi juga untuk tim Alisal Alta, dan tadi ada satu buah kataklizm yang udah dikeluarin juga seorang Ilmia, tapi kita lihat di arah mid-nya, ternyata bahkan di arah mid itu di-push di arah atas, udah dapat di arah mid pun creepnya bakal dimajuin, dan wow menjadi second support untuk timnya. Dan ini dia ada fun fact untuk teman-teman semua, Luck and Curse of Death, atau ini adalah untuk rune-nya ya. Dan ini ada 3 kali berturut-turut kalian akan dapetin tambahan magic damage, dan ini benar-benar cocok banget untuk hero-hero yang bisa dibilang untuk ngebadain juga atau second support ya, seperti aku bilang. Dan sekarang WL pun tugasnya bakal menjadi second support untuk timnya. Yes, benar. Tapi sekarang di sini udah ada Infinite Slayer yang di pop up oleh Al-Iswell Alta, sedangkan dari arah bawah mencoba untuk fokus seorang assassin ke arah satu orang saja yang memang dikunci oleh seorang Gigit, tapi ternyata assassinnya dibalikin oleh seorang Nightmare, di situ nggak bisa ngapa-ngapain. Seorang Gigit pun berhasil untuk selamat dengan bantuan Sugar Mini yang datang dan pulang begitu saja langsung dari arah mid. Juga udah terlihat 3 orang dari Katalis, juga seorang Zimi sudah dikeluarkan, sedangkan WL dan teman-temannya bakal fokus ke arah towernya, apalagi dibantu dengan Infinite Slayer yang memang lagi masih ada di situ gitu. Jadi ini menjadi kesempatan yang bagus untuk Al-Iswell Alta, tapi balik lagi Al-Iswell di sini nggak mau cepat-cepat, karena kalau misalnya tadi diterusin lagi itu udah ada resiko kalau mereka itu pasti bakal kalah warnya. Soalnya di sini Flava, Eket dan yang lainnya juga udah ada yang memang sekarat. Kalau misalnya tadi dilanjutin itu bisa banget Nako Spesif mengembalikan keadaan lagi gitu. Benar, dan entah kenapa ya, aku rasa dari Alisal Alta kayak evaluasi dari minggu sebelumnya ketika berhadapan dengan tim Archangel. Karena sekarang lihat mereka tuh benar-benar main objektif. Itu cuma 7 objektifnya sampai high ground di arah mid udah harus hilang. Ini menjadi mereka jadi adaptasi yang cukup cepat ya dari Alisal Alta, dan mereka permainnya benar-benar udah objektif aja, mereka nggak mau main tabrak-tabrak terus, tapi ketika ditabrakin mereka udah siap juga untuk ditabrak gitu. Ada juga Zimi di sana ditinggal seorang diri bersama seorang Riz, dan yang pastinya 2 hero yang cukup squishy untuk bisa di pick off oleh tim Alisal Alta. Tapi kita lihat juga di sana Sugar Mini bakal coba untuk langsung check the Bastion lagi, dan Human OP benar-benar menjadi salah satu support yang cukup berani juga. Dan ada Flava yang udah berjaga, tapi hey Flava, kamu tidak masuk ke dalam bus Flava. Ini itu kayak baru nyadar kata Human OP, woi itu nggak masuk bus gitu kan, jadi harus langsung masuk buff dulu. Tapi kita lihat ya, benar-benar dari Alisal Alta bakal benar-benar managing creepnya aja biar maju bareng-bareng. Yes, tapi dari arah mid juga di sini udah terlihat bahwa seorang Flava dan juga Human OP memang lagi fokus ke seorang assassin, seorang Zimi, dan juga mencoba untuk nyecel seorang Sugar Mini. Sedangkan dari arah atas ternyata seorang Yinner di sini gak bisa ngapa-ngapain, dibully lama 3 orang, dan persiapan dari Al-Iswell Alta mencoba untuk fokus ke arah seorang assassin. Assassin pun juga teringat, tapi ternyata dari arah belakang dari seorang Flava berhasil untuk seenggaknya memukul mundur dari beberapa orang tim Nako Spesif, yang dimana tadi bisa banget seorang Flava seenggaknya dapetin 1 atau mungkin dapetin seorang Riz-nya, tapi Riz-nya juga pintar banget, dia langsung mundur ke belakang. So ini dia bakal langsung fokus ke arah Infinite atau Dark Lord Flyer-nya dari Alisal Alta untuk menit-menit 13 ya. Ini menurut gue sih cukup cepet ya pergerakan dari Alisal dan juga Nako Spesif ini, yang dimana ini masih Infinite Slayer ya, aku lupa. Infinite Slayer, masih Infinite Slayer. Belum upgrade lagi deh ini naganya. Belum ya, masih cukup aman-aman aja lah ya. Tapi yang pastinya ini yang agak jadi bisa bilang agak bingung aku kenapa omennya pakai Holy Summoner atau ini lihat tuh rune-nya. Karena aku nggak tahu ya kalau pro player bakal seperti apa. Cuman kalau aku pribadi aku bakal lebih milih yang pakai Curse of Death, pakai Low Game, atau bisa bilang bisa juga pakai rune yang lain gitu
intinya adalah run untuk warrior gitu kan, pakai runnya low game gitu. Jadi kayak agak sayang aja sih. Atau mungkin bisa pakai Devil's Awakening untuk Omen, tapi ini dia pakainya pakai rune kuning gitu kan, bisa dibilang ya. Rune kuning. Tapi ya mungkin gak apa-apa ya, balik lagi ke pilihannya masing-masing. Dan menurut aku sebenarnya Omennya gak ada salahnya. Lihat, Omennya kill 4 dan dari tadi pun kayak dia tuh banyak momen-momen dia bisa dapetin hero-hero dari Alyssa Alta. Cuman yang jadi permasalahan adalah dia ini bisa ngiket atau bisa pakai Death Embers-nya ketika teman-temannya udah pada mundur. Makanya Omennya kayak kurang dapat momen gitu. Menurut aku ya kurang dapat momen aja sih gitu. Bukannya masalah Omennya kayak gimana gitu. Tapi kita lihat ya, ternyata udah 15 menit tentu saja dan hanya ada tersisa satu tower aja dari tim Nako Spaceship. Satu tower yang berdiri cuman jagain satu core-nya tuh, itu udah mungkin bisa banget kalau misalnya dari Alyssa Alta bakal ngelakuin yang namanya 3 lane push atau 2 lane push. Itu dari Nako Spaceship sih bakal kewalahan banget. Sedangkan dari kedua tim ini mungkin bakal mencoba untuk akan adanya terjadi kontes sepertinya, atau seenggaknya bakal ada yang nge-steal dari arah Nako Spaceship karena udah berjaga-jaga seorang Jimmy dan juga Sugar Mini. Tapi tentu saja udah kelihatan seorang WL dan juga Human OP yang memang insting mereka tuh kayaknya kuat banget ya. Pasti bakal ada orang di sini. Tentunya diganti oleh Human OP yang bakal berjaga-jaga. Tapi sedangkan dari Nako Spaceship nggak mau kalah juga, mereka lagi mencoba mencari cara seenggaknya dapetin satu orang. Tapi dari seorang Well juga dengan gagah beraninya mencoba untuk maju ke arah seorang Rin dan juga seorang Jimmy. Seorang Jimmy mungkin nggak akan selamat, tapi masih bisa untuk ditahan damage-nya oleh Sugar Mini dan juga seorang Ginner di arah depannya. Ini best banget sih. Mereka berdua tuh benar-benar jagain core-nya mereka atau damage utama mereka. Seorang Rin dan juga seorang Jimmy-nya yang memang hero yang lembek dan juga ngasih damage dan support ke arah musuh, ke arah ketika war itu benar-benar dilindungin. Benar, dan aku tadi agak sedikit sayang banget ya, karena tadi itu kalau nggak salah dari Omennya itu Death Embers-nya itu ngiketnya si Human OP atau ngiketnya dari Wonder Woman, dan dia itu tadi pakai flicker. Jadi kayak sayang aja, flicker kebuang dan juga dari Death Embers kebuang, dan cuman ngiket Wonder Woman dan bahkan mereka nggak dapetin kill sama sekali gitu, atau nggak dapetin keuntungan sama sekali. Makanya itu jadi agak kerugian sih menurut aku ya dari seorang YG Nurse. Tapi nggak apa-apa ya, pastinya bakal menjadi evaluasi juga untuk tim Nako Spaceship. Dan kita lihat ya, sepertinya bakal langsung aja di start untuk Dark Blue Slayer oleh tim Alyssa Alta. Sementara creepnya masih coba untuk dimajuin dan Omennya bakal dikirim di arah bawah untuk nge-push lane-nya aja. Tapi di sana hati-hati juga, yang menepet cukup berani, ada Catalysm yang dikeluarkan tapi ternyata nggak bisa untuk nyapa Dark Blue Slayer-nya, dan Dark Blue Slayer masih bisa untuk diamankan oleh tim Alyssa Alta. Oke, DLS berhasil untuk diamankan oleh Alyssa Alta, sedangkan satu wave sudah muncul atau di-push oleh Alyssa Alta di arah atas ya, dari arah DS-nya. Kalau gue lihat tentu saja ini bakal menjadi kesempatan yang bagus ketika mereka bisa untuk memanage satu atau dua bahkan laning yang mereka fokuskan. Sedangkan di sini juga ada Sugar Mini yang memang dari tadi sudah terkena cukup banyak damage. Sedangkan di sini Human OP yang mencoba untuk narik satu orang, tapi ternyata yang ketarik tetap aja Sugar Mini gitu. Jadi mau nggak mau dia harus mundur lagi. Kalau itu dia dapatnya seorang Zimi atau seorang Rin di situ, itu pasti dia majuin lagi sama teman-teman Alyssa Alta yang lainnya. Sedangkan dari arah bawah kita juga sudah melihat mungkin bakal terjadinya pertarungan lagi, tapi ternyata seorang Rin masih bisa selamat dari Thunderbird-nya seorang Flava. Sedangkan DLS-nya udah fokus ke arah depan, Catalyst juga dikeluarkan oleh seorang Rin, tapi ternyata Rin di sini bakal menjadi kesulitan dan satu core-nya juga berhasil untuk diamankan oleh Alyssa Alta untuk poin pertama tentunya. Udah menjadi poin pertama untuk tim Alyssa. Oke.